Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? Luar biasa. Hari ini saya mau ajak teman-teman sekalian untuk nonton lihat ini ototank. Ini ototank yang nggak pernah dipakai. Diisi parkir terus. Gimana kabar? Sehat ya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, ketemu lagi dengan Mr. Papa Lele nih. Saya kembali mau mengajak Anda untuk jualan ya, mau jualan. Hari ini kita mau menjual apa kira-kira ya? Ini lagi ada di seputaran Andonohu ini. Bundaran Tank orang bilang karena ada ototank di situ. Kalau seandainya di sini ada kuda, mungkin namanya bundaran kuda. Dan begitulah ceritanya. Tapi karena ototank, jadi salah ini. Harusnya salah. Harusnya jangan cuma bundaran tank, harusnya bundaran tank meriam. Karena ada meriam di belakangnya ototank. Kan? Nah, jadi saya sekarang lewat tim ini lagi ada di Andonohu. Jalan-jalan. Ada teman. Nah, mau jalan-jalan sini, mau jalan ke kampus. Lupa kasih tahu kan. Jadi Mr. Papa Lele hari ini mau jualan apa ya? Kita mau jualan informasi saja. Kita jual informasi. Kan di Mr. Papa Lele itu ada apa saja yang mau dijual? Ada barang, ada aspirasi lah. Ya, terus kemudian ada informasi. Nah, kali ini Mr. Papa Lele mau jualan informasi. Saya mau jalan-jalan ke sini nih, bro. Universitas Terbuka Kendari. Nah, kalian mungkin sudah sering dengar Universitas Terbuka, kan? Tapi mungkin belum tahu Universitas Terbuka itu apa. Apakah kampusnya tidak punya atap? Tidak mungkin. Apakah dia kuliahnya di tempat umum? Makanya daripada kita mengada-ada. Nah, kenapa saya kesini? Saya tertarik sama ini bintang iklannya. Mudah-mudahan kita ketemu sebentar dalam. Kayaknya orang sini. Oh, itu ada namanya ternyata. Daftar online-nya di sia.ut.ac.id. Apakah kamu Sia? Iya. Sia kan? Oke, kita cari kalau begitu. Sekarang kita mau masuk ke dalam. Kampus baru. Ada ininya. Pulpen. Ini bisa dipakai nggak kira-kira ya? Besar sekali nih buku sama pulpen nih. Keren sekali. Kita ke dalamnya langsung. Nanti kita mau minta izin sama security. Security dong, security. Cepet kah? Cepet lah itu. Bapak itu kayak kenal ya. Assalamualaikum. Nah, ini kita mau masuk ke dalam langsung. Nanti mau minta izin sama Assalamualaikum Bapak. Saya dari Teramedia ID Pak. Saya janjian sama Ibu Fitra. Iya. Oke, siap. Siap. Kalau tidak dipersilakan saya pulang berarti ya. Tega sekali bapaknya. Oke, saya tunggu di sini Pak. Biar Pak saya di sini. Ini ada AC yang kena. Oke, siap. Oke, makasih Pak. Maaf Pak, siapa namanya belum lihat nih? Pak Agus Prawoto. Luar biasa Pak Agus. Jadi kita tunggu Pak Agus. Ada AC jadi dingin. Nah ini. I love UT. UT di dadaku. Kita tunggu Pak Agus sambil dingin-dingin di bawah AC. Ini ada sertifikat betul. Ada ISO 9001 2015. Kemudian ada ISO 9001 juga 2015. Ini bedanya apa ya? ISO, ini orang ISO, ini ISO lah. Ini kalau ISO ini berarti penghargaan dari Jawa ini. Karena ISO. Ada Universitas Terbuka Quality Certificate. Internasional gitu. International Council for Open and Distance Education. For open, untuk membuka, dan distance itu berarti bertahan ya.
Stand itu ya? Iya. Oh, distancing. Oh, jarak. Ya. Pendidikan berjarak. Pendidikan berjarak maksudnya. Kita tunggu dulu ibunya. Backdropnya ada LED-nya. Ada ini informasi kayaknya. Ini apa ini? Ini apa nih? Ada tentang UT. Ada di sini. Oh ini Pak Agus, boleh saya kesini sebentar? Ini bagian pelayanan. Oh, wah luar biasa. Oh Bapak dari pengelola. Oh dosen. Oh pengelola di Konsel. Oh ini dalam rangka apa kalau kesini Pak? Ceritanya? Mengambilkan nilai. Oh ambil nilai. Oh iya. Jadi ini ceritanya tempat apa? Ini kalau nggak salah Mbak yang fotonya ada di depan situ ya? Salah Pak. Bukannya mirip sekali nih. Salah. Pak siapa maaf namanya? Tri Astono. Pak Tri pernah lihat yang poster di depan itu yang baliho besar itu? Ya. Lihat? Ya. Mukanya sama nggak sama yang itu? Mirip. Mirip ya? Oh Bapak harus kacamatanya harus ganti Pak. Kalau saya lihat sama sekali Pak. Kalau Pak Agus sama kan? Nah itu Mbak nggak capek berdiri di luar begitu? Capek? Oh ya makanya kasih turun kalau begitu. Ini saya mau ngobrol sama siapa nantinya? Mau sama siapa? Oke kalau begitu. Ini bagian apa ceritanya di sini nih? Kalau di sini pelayanan. Pelayanan. Semua pelayanan awalnya depan dulu, pelayanan mahasiswa. Oke. Apapun pelayanannya, apapun yang diinginkan mau berurusan apa? Tapi jangan urusan pribadi. Iya, janganlah. Karena kalau apalagi bicara jomblo kan, lukanya besar sekali kan. Iya, itu dia makanya. Memang sengaja disimpan jomblo semua ini. Oh maaf Pak, akan saya sendiri. Oh, ya, kalau yang sebelah sudah. oh sudah. Oh, alhamdulillah sudah second ya. Bukan second Pak, second. Seperti sekarang, kebetulan Bapak tuh datangnya lagi masa ini sebenarnya masa kredit untuk mahasiswa registrasi mata kuliah. Oh. Iya. Kredit nilai seperti itu. Oh, ini. Kayak ini mungkin ya. Iya, ini kemungkinan mahasiswa baru. Oh, Kemungkinan. Oh, dia daftarnya online. Daftarnya online. Upload berkasnya lewat online. Oh, luar biasa. Keren ya. Jadi berkas tidak ada yang mampu di sini. Ini kan bulan Februari itu yang bulan-bulan penerimaan mahasiswa. Kita penerimaan mahasiswa baru dari Oh iya. November. Oh, dari November sampai 2 Februari itu kan kemarin harusnya tanggal. Oh, dari November sampai Februari itu penerimaan mahasiswa. Oke. Kalau sama ibu iya betul. Ini ibu yang saya cari. Iya betul. Iya. Nah, kenapa kayak dia? Tidak dong, masa tidak? Tidak dong. Apa? Enggak usah, enggak apa-apa. Bapak sudah mau Selesai. Oh, sudah selesai. Oh, dari pagi. Udah kembali ke Konsel. Oh, Pengalugo. Hati-hati di jalan, Pak. Siap. Mau diantar sama Pak Agus kah ke Konsel? Diantar sama Pak Agus ke Konsel kah? Oh, enggak ya. Nah, Bu Fitra, ini ceritanya kita mau tahu banyak ini tentang universitas terbuka. Kita duduk di mana dulu ya sebenarnya kalau bisa. Di situ dulu, di sini dulu ya. Boleh nggak di sini dulu? Oh, di sini. Jangan ini ruang apa? Ruang tamu. Tidak bagus ruang tunggu. Sini saja. Bisa kayak di sini dulu. Oh, ini posisinya tetap berjarak-jarak begini kah? Silakan Pak, karena ini sesuai dengan UN-nya kan. Oh, oke. Kita jelaskan dulu kalau begitu. Jadi apa sih bedanya? Bedakah universitas terbuka dengan universitas yang lain? Beda. Beda. Jadi, perbedaan sangat mendasar yaitu sistem pembelajarannya. Kalau universitas yang lain dan beberapa lainnya, tapi yang paling mendasar itu. Kalau universitas konvensional dia pembelajarannya secara tatap muka. Oke. Jadi dosennya ada, Mahasiswanya ada. Oke.
Tapi kalau UT sistem belajarnya jarak jauh. Jarak jauh artinya mahasiswanya entah di mana, tutornya entah di mana, gitu ya. Nah, Tapi yang maksud bukan alamat palsu. Oh, bukan. Mahasiswanya entah di mana, dosennya entah di mana. Tapi mereka dihubungkan oleh sebuah media. Oke. Media ini macam-macam. Ada buku cetak. Buku cetak. Kami sebutnya sih Modul. Iya. Atau bahan ajar. Oke. Jadi itu bahan ajar utama. Itu berupa buku. Jadi mereka bisa baca dari situ. Bukunya ini dirancang khusus memang untuk supaya mahasiswa sekali baca paham. Sehingga tidak terlalu banyak memerlukan bantuan penjelasan tambahan. Kalau biasa harus terus bertanya terus. Jadi memang modul ini bukan modul sembarang modul, disusun oleh para pakar-pakar dari universitas yang papan atas lah ya, Indonesia. Yang pertama, terus belajarnya berarti ya? ada media. Jadi kan tadi mereka dihubungkan oleh sebuah media. Ini macam-macam. Tadi buku satu. Kemudian ada media pembelajaran berbasis CMS gitu ya. Jadi mereka ada interaksi dengan tutornya, tetapi tidak secara real time. Jadi kadang-kadang pembelajaran online itu agak dengan kemarin pandemi kayaknya akhirnya lebih jadi di situ ya. Itu begini orang kuliah dengan mode Zoom gitu ya. Nah, itu kan disebut kuliah online. Nah, sebenarnya itu sebenarnya itu kuliah tatap muka, hanya berubah modus saja. Artinya apa? Kita kuliah secara real time. Kita bertemu mahasiswa dengan dosen bertemu secara real time atau kami sebutnya sinkronis, jadi di waktu yang sama. Tetapi kalau pembelajaran jarak jauh itu mereka bertemu secara asinkronis. Jadi kita bertemu tapi tidak di waktu yang sama. Ada Contoh yang Facebook misalnya. ada yang asinkronis sama ada yang sinkronis tadi. Jadi kalau Facebook dia mengunggah status kemudian kita komen, tapi kan kita dalam satu platform yang sama tetapi tidak dalam waktu yang sama. Begitu ya. Itu tuh proses pembelajaran ya. Terus yang ketiga, kita itu fleksibel, namanya terbuka ya. Terbuka artinya dia tidak ada batasan usia. Nah itu tadi. Jadi bukan tidak ada atapnya. Iya, betul. Jadi terbuka untuk bebas usia. Tidak ada batasan tahun ijazah, tidak ada batasan. Aduh saya jauh. Saya tidak bisa ke situ. Tidak ada itu. Pokoknya semua boleh. Pokoknya UT tagline-nya salah satunya menjangkau yang tak terjangkau. Ini tagline-nya agak dahsyat. Menjangkau yang tak terjangkau. Kan biasanya orang umur berapa? Oh sudah nggak bisa ini kuliah ini. Enggak, maksudnya gitu, kalau di konvensional kan gitu. Oh nggak bisa ini. Nah UT solusinya ada di situ kan. Betul. Satu lagi tagline UT, long life education. Jadi pendidikan sepanjang hayat. Iya. Mau masih muda, mau sudah mau pensiun itu. Makanya jangan heran ketika wisuda UT banyak yang agak lumayan umuran. Ada semua ABG. Iya, ada ABG. Satu ABG junior, satu ABG senior. Oh gitu ya maksudnya. Oh sekarang ada istilah ABG junior sama senior. Iya. Saya pikir kalau yang agak ini kan sudah ABCD dia. Iya. Misalnya jadi artis. Oh iya. Jadi artis selama 3 tahun. Iya karena kan mahasiswa UT kan banyak artis kan. Iya, Itu dia. Tapi jangan salah, sekarang justru artis-artis karena kesibukannya tetap mau kuliah, kuliahnya di UT. Nah itu dia. Putus, makanya meskipun dia jadi artis. Itu dia, makanya banyak testimoni artis juga kan. Karena barusan pas wisuda saya sempat nonton siapa begitu bikin testimoni Andika. Barusan Mas Anang loh. Oh iya betul. Iya, sekarang jadi mahasiswa. Oh iya. Jadi kami ujiannya sekarang ini banyak variannya. Ada namanya ujian langsung atau ujian tatap muka seperti biasa. Kemudian ada juga namanya THE, take home exam. Jadi mereka ujiannya dari rumah. Oke. Oh ini ruang. Ini kalau ujian online. Oh ujian online di sini. Itu yang belakang apa itu? Mana? Itu komputer namanya. Komputer Saya pikir tadi apa namanya? Komputer. Bundel-bundel itu ternyata ya. Itu komputer. Iya. Namanya thin client. Yang portable itu ya begitu nih. Oh iya. Jadi mahasiswa ujian di sini. Jadi kalau ujian online sama seperti chat ya, langsung kelihatan. Jadi, tapi kalau
Kalau misalnya yang di luar kota, ujiannya gimana? Ya ada, itu namanya ujian tatap muka. Jadi biasa yang bulat-bulat itu. Iya. Nah, maksudnya apakah mereka yang ke sini atau tim yang ke sana? Iya, mereka ujiannya di kabupaten kota masing-masing. Oke. Jadi kalau dia mahasiswa Kolaka, kami yang ke sana. Oh, jadi timnya yang ke sana. Ujiannya di SMA, kami biasanya pakai SMK. Oh, pakai SMA. Oke. Kami tinggal hubungan ke jaringannya UT, mereka ujian selesai. Jadi seluruh kabupaten kota. Tetap komputerisasi. Iya, betul. Oh. Terus ada juga, jadi misalnya gini, mahasiswa itu punya 6 mata kuliah. Iya. Nah itu bisa jadi beda-beda modus ujiannya. Mungkin 4 yang langsung pakai apa belum Iya. Mungkin ada yang pakai ujian online seperti ini. Ada juga yang take home exam namanya. Jadi mereka download. Jadi sistemnya kalau take home exam itu mereka dikasih waktu durasinya 6 jam. Terhitung sejak mereka download. Oh, oke. Begitu di download soalnya, waktunya berjalan, mereka kerjakan, tidak boleh lebih dari 6 jam, mereka sudah harus kumpul. upload. Oh gitu ya. Upload. Jadi dia harus belajar, harus bisa download dan upload ini ya? Iya betul. Luar biasa. Jadi kalau UT itu karena kami sangat memahami bahwa sistem kuliahnya itu sangat berbeda dengan pada saat mungkin mereka SMA ya. Jadi mahasiswa baru itu selalu kami namanya orientasi studi mahasiswa baru, namanya LPKBJJ. Jadi memang mereka dilatih dulu di awal. Begini loh caranya kuliah secara sistem jarak jauh. Diajar caranya, gimana caranya baca cepat. Iya. Jadi modul segini kan tidak mungkin mahasiswa mau baca dari perkata-perkata atas awal sampai akhir. Jadi di awal itu mahasiswa dilatih dulu, mulai dari bagaimana caranya merencanakan waktu membaca. Satu hari itu harus kamu baca ini sekian jam. Kemudian cara bacanya bagaimana supaya kita langsung pada intisarinya. Kemudian diajar lagi gimana sih caranya bikin peta konsep, gimana sih caranya bikin rangkuman, nah bagaimana sih caranya latihan. Jadi diajar teknis dulu semuanya? Iya, teknis semua. Mulai dari maksudnya habitnya dia, bahkan sampai ke teknis cara belajar, cara ujian, kemudian cara apalagi strateginya kalau ada yang tidak lulus gimana caranya. Ini namanya digital sign. Oke. Ini apa yang bisa didapatkan dari media ini? Sebenarnya ini banner banner versi digital. Nah, jadi semua update iklan kena ada di sini. Ini bisa. Boleh, bisa. Nah, gitu. Wih, canggih sekali, luar biasa. Oh yang pasti informasi bisa dapat di situ ya. Oh itu ada pengumuman nilai mata kuliah. Oke. Cari siapa? Ya? Oh kita masuk dalam. Mama lagi tidur. Masuk saja dalam. Cari Pak Mus. Ruang informasinya sebelah situ. Ini mau daftar kuliah? Oh, dua-duanya? Ini kenapa yang satu pakai topi, yang satu pakai jilbab? Tidak bisa ditukar? Tunggu. Oh iya kebetulan. Mbak. Tunggu dulu, saya tanya dulu. Kenapa tertarik sama UT? Karena sambil kerja. Oh, sambil kerja. Jadi tahunya kalau UT itu kita ada fleksibel waktunya ya? Iya. Kuliah bisa kuliah sambil kerja kan, itu yang tagline juga kan. Oke. Selamat berurusan ya. Mudah-mudahan gampang urusannya, mudah. Mau apa Mbak? Mau daftar juga. Oh mau apa? Mau terima ijazah. Oh ya silakan. Oh, ini sudah daftar semua? Sudah ambil nomor urut? Oh enggak, langsung saja. Jadi saya ada tampang seperti itu. Pegawai UT ya? Hah? Terdiri dari 2 lantai. Parkiran luas. Jadi UT itu kalau sekali wisuda itu sampai ribuan. Wah ini yang baru. Ini yang baru dari UT. Ya betul. Something new. Tapi ini ada ruang pasca sarjana. Tadinya. Tadi. Wow, keren sekali. Wow. Ini bagaimana ceritanya? Kok tiba-tiba ruang ini diadakan? Nah, jadi
Kalau marketing itu biasanya ada kebijakan secara nasional dan sampai pusat, ini salah satunya. Jadi mungkin gitu. Pihak manajemen pusat itu melihat bahwa media informasi podcast ini itu sangat maju dan banyak digunakan oleh netizen sekarang ini. Iya, gitu. siapapun itu pakai ya. Iya, betul. Apakah kita mau memberikan informasi terkait UT atau kita mau beriklan dan sebagainya, itu menggunakan sarana podcast. Jadi salah satu media yang dipakai buat publikasi lah intinya ya. Iya. Baik program ataupun apa saja gitu ya. Terus yang Bapak itu lagi bikin apa? Lagi merusak-rusak komputer? Lagi tes. Oh, lagi tes. Ini sudah pernah dipakai belum ini? Belum pernah ya? Perawan. Ini Ini baru pertama kali loh kami ada kedatangan tamu. maksud walaupun ini belum digunakan, maksudnya kita tidak pakai secara betulan, tapi minimal kita sudah ada di ruangan ini. Iya, keren sekali. Bapak ini kan saya ketemu tadi. Yang beli kue kan? Iya kan? Cepat sekali Bapak ini ada di sini. Bapak yang di bawah tadi bukan? Oh, bukan, yang mirip berarti. Bapak ini sering mondar-mandir di titik. Loh, Bapak ini kan tadi di bawah. Nggak ada lagi di sini, Pak. Pak Agus ada berapa sebenarnya? Loh, ini juga di pendaftaran tadi. Yang kemarin makan pisang. Itu Mbak yang sana agak nggak bisa bicara ya. Mbak, isi, Mbak. Halo, ya agak susah komunikasi Mbak yang sana itu. Dia cuma bisa begini sama begini, cuma 2 gerakan itu. Bikin panas-panas minum apa itu. Oke. Tapi kursinya lagi dibawa ke bawah. Oh iya, setahu saya waktu kita pertama kesini kan ada kursi di sini. Ada. Nah, ini cerita apa, Bu Fitra? Jadi kebetulan ini kan tadinya tak terpakai begitu. Kemudian di situ kan ruang staf. Iya. Jadi kan kalau pemandangannya ke sini agak memusingkan kepala begitu ya. Jadi dibeginikan supaya bisa difungsikan. Oke. Apakah kita mau kadang-kadang kita rapat ngobrol-ngobrol di sini. Betul. Pemandangan dari luar juga. Kebetulan ruangan saya, jadi kan saya bisa lihat ke sini. Oh, bisa sekalian gitu ya. Tapi sekarang Ibu nggak bisa lihat ke sini ya? Enggak, karena Iya, karena ada di sini. Iya, betul. Oh iya. Nah, Bu Fitra, apalagi yang belum disampaikan tentang UT nih, yang orang harus tahu ini tentang UT? Satu lagi fleksibilitasnya. Apalagi mahasiswa UT kan banyak yang sedang bekerja. Oke. Nah, kadang-kadang tuh pada saat mau ujian, tiba-tiba ditugaskan ke Jakarta. Nah, itu. Itu bisa numpang ujian kalau UT. Oh, bisa? Bisa, misalnya, waduh, saya ditugas ke Jakarta, nanti kami laporan ke Jakarta. Ini kami ada mahasiswa ya, nanti mau ikut ujian mata kuliahnya ini. Nanti dia tinggal, nanti lokasi ujiannya di sini-sini begitu. UT itu jangan dikira UT-nya jarak jauh, mahasiswanya di mana-mana, tidak ada penyaluran minat dan bakat, ada juga. Nah, itu gimana? Jadi tiap tahun UT menyelenggarakan namanya Disport Seni, diskusi, pekan olahraga dan seni. Jadi itu semua kita kompetisi dulu di tingkat kabupaten. tingkat kabupaten atau langsung tingkat provinsi. Iya. Kalau yang menang dari sini kita bawa lombanya di lomba nasional. pusat, nasional Tangerang. Gitu. Ini macam-macam. Ada lomba debat. Kalau yang suka tadi saya pikir Fitra bilang lomba debus. Lomba debat bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian lomba pidato, itu kalau dari sisi akademiknya ya. Kemudian kalau seni ada tari, menyanyi, olahraga, kalau puisi itu kalau anak SMA. Kalau olahraga, kalau masih fisik, olahraganya itu tenis meja sama badminton. Kemarin pas pandemi olahraganya ini e-sport. Jadi catur, Mobile Legend. Oh, itu jadi itu? Iya. Yang seni tidak batal dulu, dipending dulu yang seni? Ada, tapi daring. Oh, tetap ada. Iya, betul. Tetap ada, tapi daring. Oh iya kan, kalau olahraga kan dia harus berlawan. Iya, makanya waktu pandemi pakainya e-sport. Iya. Waktu tidak pandemi badminton sama tenis meja. Itu susunan rektor UT dari yang pertama sampai yang saat ini. Nah, ini yang perlu kita tahu ini susunan rektor UT. Ada Pak Setiaji 88. Iya, dari 84 sampai 92. Kemudian Pak Suprapto Broto. Ini UT
Pusat. Rektor. Oh, rektor. Rektor berkedudukan Oh iya, UT rektor kan Pusat di di Pondok pusat. Cabe. Kalau di yang sini di namanya provinsi kepala direk- unit. Oh, kepala unit atau direktur bisa gitu ya? Iya, direktur. Oke, oh ini rektor. Istilahnya kepala cabang lah gitu ya. Iya, Pak Bambang namanya saja Pak Suciatmo. Kalau Suciatmo itu Suci 2000. Terus ini Pak Atwi. Wah, ada ibu ya, satu orang perempuan ya dari awal. Profesor beliau ini. Profesor Prof. Tian Tian Belawati. Belawati. 2009 sampai 2017 ini Pak Ojat Darojat. Iya, yang sekarang. Oh, sampai 2025 beliau ya. Iya, Dari periode UT ini kedua. ternyata dari sejak tahun 84. 84. Oh, gitu ya. Jadi UT Universitas Negeri ya, bukan swasta. Oh iya, itu dia yang ditahu. Kadang-kadang masyarakat suka keliru dikiranya UT swasta. Kalau kami ada rapat, baik nasional atau regional, atau kami dengan para pengurus kami kan di Oh, tiap iya, kabupaten kota ada pengurus Pokja. Oh gitu. Oh kabupaten kota ada ya? Ada. Yang kayak tadi bapak itu yang konsel Ya, gitu ya? konsel, begitu. Oh gitu. Jadi mahasiswa dikelonin dengan pengurus Pokja kalau di sana. Jadi kalau mau daftar, mereka juga daftar di konsel? Bisa, boleh. Jadi daftarnya boleh dari mana saja. Oh boleh Mau dari mana daftar saja? langsung ke situ. Oh ya karena kan online juga kan? Iya kan kadang-kadang kalau yang mungkin generasi milenial Iya. mungkin familiar lah dengan daftar online. Tapi kalau yang sudah Iya, yang ABG tuir-tuir. senior Iya, itu, iya, itu tadi istilah ABG senior. lebih senang bertemu. dengan- Jadi bisa ada yang datang dari luar kota biasa? Iya, selalu begitu. Nah, Ibu, ini kita fair-fairan ini. Karena ini lagi jualan, karena namanya orang jualan, produknya bagus buruknya harus dikasih sampaikan. Iya. Nah, apa yang bisa jadi kendala mahasiswa biasanya yang biasa Ibu dengar? Jadi mungkin maksudnya ada juga beberapa. Mungkin kendala kecuali kalau ada yang tidak punya, bagaimana kalau daerah yang tidak punya jaringan? Jadi kalau tidak punya jaringan seperti itu biasanya dibantu sama pengurus Pokja, maksudnya Oh begini. gitu ya. Di Kabupaten? Kabupaten Induk itu baik mahasiswa maupun pengurus Pokja itu kita sudah bekali bahwa khususnya pada saat ujian THE itu Oh, ya, iya, iya. yang dari rumah itu take home exam. Oke. Nah, jadi kalau bagi mahasiswa yang sudah pasti atau sudah tahu bahwa sinyal di rumahnya itu tidak bagus, Ya. pada saat Kuliah. pada saat ujian itu, Oh, ujian terutama ya? carilah di tempat yang bergeserlah ke tempat kan banyak Oh, yang sekarang jaringan balai bagus, ya, desa, betul. ini dan itu dan kadang-kadang difasilitasi oleh pengurus Pokjar. Misalnya pengurus Pokjar punya rumah yang ada wifi-nya, Iya. boleh dipakai. Ada juga beberapa pengurus Pokjar yang ada sekretariatnya. Oh, Contoh di begitu. Unaha dia tuh punya ruko begitu kan, dia punya wifi, jadi dia bisa fasilitasi mahasiswa yang sering terkendala. Kalau di Pokja itu sebatas apa tanggung jawabnya Pokja? Jadi pengurus Pokjar itu mereka sebagai mitra kami. Oh begitu. Jadi mereka membantu kami sebagai perpanjangan tangan lah Oke. begitu. Kalau urusan ujian tetap dari sini Tetap yang dari sini, turun. betul. Sana bantu fasilitasi mungkin gitu ya. Pengurus Pokja. Pokjar paling lingkup kerjanya bantu kita promosi. Oh, Kemudian iya. kalau proses pendaftaran mereka fasilitasi. Ini Bu formulirnya, ini berkas-berkasnya, ini itu begitu. Proses pembayarannya kalau mahasiswa dibantu bisa atau bayar sendiri juga tidak ada masalah. Kemudian pada saat proses tutorial, Iya. proses kuliah, tutorial bantu kami mempersiapkan lokasi kuliahnya seperti itu. Kalau ujian mungkin hanya sampai pengurus Pokjar membantu kami mengkoordinasikan Oke. tempat ujiannya. Contoh kami mau ujian di Kolaka, mungkin pengurus Pokjar bantu ke Cari sekolah. cari alternatif sekolah. Oke. Nanti kami yang datang mengecek. Contoh kita mau ujian online itu kan ada persyaratannya. Iya. Kecepatan internetnya minimal sekian. Kemudian spek komputernya minimal sekian. Dalam satu ruangan harusnya sekian. Jadi pengurus Pokjar bantu kami untuk mengidentifikasi sekolah ini yang memungkinkan. Jadi Iya, kami iya, datang iya. survei. Oke. Walaupun sedikit, tapi 2022 itu naik 300%. 300%. Wah luar biasa ternyata. Nah di 2023 ini kalau Pak Darto melihatnya seperti apa kira-kira? Apakah juga akan melewati 2022 atau Ya tetap optimis? tetap optimis. Iya. Pokoknya Apalagi saya lihat ini TTU
sangat proaktif. Oh iya ya. Menambah jumlah partisipasi. Oh pokoknya tidak ada. Ya, target yang sudah diberikan oleh UT minimal jumlah mahasiswa 7.000. Minimal 7.000. 7.000. Oh jadi targetnya di 7.000 ya Bu? target di mahasiswa ya. Kalau harapan dari Puji Kendari, minimal lagi sama dengan 2001. Oh gitu. 2022. Ya minimal. Oke. Tetapi itu pun sudah kami lakukan, usahakan agar bisa dapat kita mencapai. Iya. Target itu ya. Jadi harapannya tidak muluk-muluk, cuma itu saja targetnya. Target tercapai. Dan teman-teman kerja keras. Nah itu pokoknya yang pasti semoga 2023 ini targetnya tercapai lagi. Kalau perlu ya udah lewat. Oke, pamit sekalian. Terima kasih banyak sudah diajak keliling-keliling, dikasih informasi dan mudah-mudahan semuanya sudah pada paham ya. Apa namanya mau kuliahnya di UT aja. Pamit, assalamualaikum. Nah, aduh. Pamit ya sekalian ya. Oke, Bang. Terima kasih. Thank you, terima kasih. Yoi.